Erika Carlina memutuskan untuk membuat laporan polisi terhadap Giovanni Surya Saputra atau DJ Panda lantaran merasa terancam atas kehamilan yang dialami hasil perbuatan mereka. Ancaman itu pula yang akhirnya membuat Erika Carlina terpaksa mengungkap kehamilannya ke publik yang sempat ditutupi selama sekitar 8 bulan terakhir. Erika Carlina menyebut jika laporan polisi yang dibuat serta keputusannya speak up soal kehamilan tak lain dilakukan demi menjaga keselamatan diri dan bayi yang ada dalam perutnya. Laporan Erika Carlina terhadap DJ Panda sendiri sudah diterima pihak kepolisian Polda Metro Jaya di pertengahan bulan Juli 2025 kemarin. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Ronaldo Simanjuntak menyebutkan dalam laporannya Erika Carlina menuding DJ Panda melakukan beberapa hal yang dianggap melanggar hukum dan saat ini sedang diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Bahwa benar telah hadir di Polda Metro Jaya di SPKT seorang perempuan dengan inisial ECBS, ya, seorang perempuan dengan inisial ECBS yang mana beliau melaporkan perbuatan memaksa dengan ancaman kekerasan dan atau mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang menghasut kebencian pada orang lain dan atau mengungkap data pribadi yang bukan miliknya. Atas laporan tersebut, Erika Carlina sudah memberikan klarifikasi sekaligus menyerahkan sejumlah saksi dan beberapa barang bukti ke pihak kepolisian guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dalam keterangannya pada awak media, Erika menyebut jika laporan terhadap DJ Panda dilakukan demi melindungi keselamatan dirinya dan bayi yang ada dalam kandungannya. Aku cuma datang untuk melanjutkan proses hukum yang emang sudah berjalan, ngasih bukti-bukti juga pengancaman yang berbahaya untuk janin aku, sama ada saksi-saksi yang bersedia banget untuk jadi saksi salah satu yang ada di dalam grup itu. Ancaman apa aja sih? Ancamannya banyak, aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Sayangnya, usai memberi klarifikasi ke pihak kepolisian, Erika tidak terlalu mendetil soal ancaman yang didapat dari DJ Panda atas kehamilannya. Oke, kronologinya memang aku emang menutupi kandungan aku memang sampai 9 bulan ini. Cuman karena adanya pengancaman ini, jadi aku harus mau nggak mau demi janin aku harus ngomong juga. Jadi makanya aku bawa ke jalur hukum. Ini terkait pengancaman. Apakah DJ Panda sendiri yang mengancam atau? Yes. Penggiringan opini, ujaran kebencian, pengancaman, bentuk dari data pribadi juga, data pribadiku juga disebarluaskan. Itu semua asalnya dari dia. Untuk terduga terlapor inisial GSS, ya, inisial GSS. Meski Erika Carlina tak memberikan secara rinci soal ancaman yang dimaksud, namun hal itu kemudian terungkap saat pihak kepolisian menggelar rilis perkara laporan yang dibuat oleh Erika Carlina. Lantas seperti apa ancaman dari DJ Panda yang membuat Erika Carlina merasa terusik sampai memutuskan untuk membuat laporan kepolisian? Pelapor selaku korban menerangkan bahwa korban mengetahui dari saksi atas nama dengan inisial B, di mana terduga terlapor
ada mengirimkan pesan melalui grup salah satu media sosial dengan menggunakan nomor 0821 yang isinya berupa ancaman ya akan menghancurkan karir korban. Terduga terlapor juga ingin membuat berita bohong dengan menyebutkan bahwa anak dalam kandungan korban bukan anaknya. Disampaikan ke penyidik bukti-buktinya Ada foto USG aku, data-data pribadi aku yang disebar karena kan memang ininya kehamilan aku ini kan tadinya ditutupin sama aku ya. Sama dia secara sengaja disebarluaskan ke orang-orang ini dan mengharapkan orang-orang yang ada di grup ini 500 orang ya menyerang aku, dan bentuk ancamannya, bentuk terornya juga udah aku dapetin gitu, dan semua buktinya ada. Terduga terlapor juga ada mengatakan bahwa korban merupakan seorang psikopat. Ya. Oleh sebab itu, korban merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Metro Jaya, dan saat ini perkara tersebut masih dalam pendalaman oleh penyelidik. Ya. Sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut soal kapan DJ Panda akan menjalani pemeriksaan. Sebelum itu terjadi, pihak kepolisian akan lebih dulu memeriksa sejumlah barang bukti dan saksi yang berkaitan dengan laporan tersebut. Untuk pasal yang diterapkan, yang dilaporkan adalah perbuatan tidak menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 335, dalam pasal 28 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 Undang-Undang ITE dan atau pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Yang pasti saat memberikan keterangan pada awak media, AKBP Ronaldo Simanjuntak menjelaskan jika DJ Panda dituduhkan melanggar beberapa pasal yang berkaitan dengan tindak pidana. Seluruh unsur laporan terhadapnya terpenuhi. DJ Panda bakal terancam pasal berlapis atas laporan yang dibuat Erika Karlina. Jadi gini kan, jadi kalau setiap laporan tersebut kan pasti dilakukan oleh penyelidik untuk mengumpulkan beberapa alat bukti, ya. Penyelidikan itu dimana untuk mencari untuk mengungkap apakah ini suatu perbuatan pidana dan bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. Jadi akan ada nanti undangan-undangan atau panggilan-panggilan kepada saksi-saksi yang sudah disebutkan oleh pelapor dalam hal pelaporan ini, ya. Saksinya fans-fans yang ada di dalam grup itu. Berarti ancamannya itu ada di dalam grup fanbase itu kan? Ya. Harus mikirin proses hukum ini, aku berharapnya cepat selesai sebelum aku lahiran aja sih. Di sisi lain, terkait dugaan pengancaman yang dilakukan pada Erika Karlina, DJ Panda sendiri sudah mengaku bersalah dan meminta maaf atas segala tindakan buruk yang dilakukannya pada Erika Karlina. Dalam video yang diunggah di laman Instagram pribadinya, DJ Panda mengaku menyesal. Gimana Kak? Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya, jadi klarifikasi dia tuh ada setelah
hukumnya sudah berjalan gitu. Nanti yang jelas sekarang yang terpenting kondisi kesehatan janin aku dulu, mental aku dulu, kedepannya nanti bisa aku pikirin lagi. Dan proses hukum tidak bisa gue terlalu jauh ikut campur, karena jujur Erika udah menjalankan proses hukum. Jadi ya udahlah, menurut gue ini mungkin hari sial yang lagi lu terima, Erika terima barengan, gue juga kena juga. Ya kita harus jalanin sebagai laki-laki, ya kita harus tanggung jawab apa yang kita. Lantas, apakah kasus ini akan berujung damai dengan permintaan maaf yang sudah dilontarkan? Atau justru Erika Karlina bersikukuh akan menyeret DJ Panda ke penjara karena sudah mengancam keselamatan dirinya dan juga anak mereka? Untuk Erika, dengan kerendahan hati dan tulus hati, saya meminta maaf sebesar-besarnya sudah menyakiti hati Erika. Maafkan sikap dan perilaku saya. Saya terlalu nakal dan tidak berpikir panjang untuk bertahan demi Erika. Saya benar-benar menyesal. Kalau itu aku lihat nanti dulu sih, karena kan memang kan dia harus datang dulu ke sini kan. Ya aku ngikutin proses hukum aja sih.